ini kan bukan cuma PKB ya, ini kan Kimples ya. Iya. Tapi partai lain sendiri sebenarnya yang di Kimples ini mendukung benar-benar bekerja nggak sih, Sin? Ini mirip-mirip podcast kalian kemarin yang gue nggak ada lagi di Jawa Tengah itu ya. Jadi ini gue ngobrol sama beberapa narasumber di Kimples ya yang mendukung Lutfi dan Tas Yassin. Ini partai di bawah juga nggak gerak-gerak amat. Jadi nggak full power lah partai ini menggerakkan massa di bawah dan lain-lain. Bahkan ada yang diam. Yang pertama mungkin kita bahas Gerindra ya. Ya. Gerindra ini kan punya sejarah panjang di Jawa Tengah. Yang pertama mereka itu kan ingin memajukan Sudaryono untuk menjadi cagup Jawa Tengah. Belakangan Sudaryono ditarik jadi wakil Menteri Pertanian. Nah, faktor ini yang membuat teman-teman di bawah di Gerindra itu kecewa ya. Makanya mesin partai Gerindra itu nggak full power untuk pemenangan Lutfi dan Nyala nggak mesinnya? Ya minimal deret gitu. Nah, lalu faktor kedua ini adalah partai-partai di Kimples melihat Gerindra ini kok memasang sekitar 16 calon wakil bupati dan wali kota di Jawa Tengah berpasangan dengan PDIP. Jadi kalau misalkan gerak di bawah kabupaten kota ini adalah memenangkan calon kepala daerah tingkat 2, kadang-kadang nggak linear nih ke atas. Karena mereka tidak ikut mendukung calon gubernurnya. Betul. Jadi mementingkan tingkat 2 ini. Nah itu juga membuat partai-partai lain kok begini Gerindra ya ini serius nggak sih memenangkan Lutfi dan Tas Yassin. Okay. Faktor yang ketiga, selain Gerindra ada beberapa partai-partai lain yang tidak bekerja begitu. Tapi memang yang paling kerja adalah parpol ya. Iya. Berarti partai parpol itu apa ya? Saya juga nggak tahu. Agak berat ini ngomongannya. Parpol. Poltak. Sumatera Utara. Itu paling kencang. Sumatera Utara yang kencang juga. Kenapa Sen takut kaca mobilnya pecah lagi? Tinggal konfirmasinya repot ya. Itu yang paling masif, Pram. Oke, lu sudah menyinggung soal parpol tadi ya. Tapi kan laporan lu nih, yaitu ada pola yang sama digunakan dalam pilkada di Jawa Tengah. Betul. Dengan pilpres ya. Pengerahan polisi. Betul. Kita sudah pernah mention sebelumnya ya, Cica yang waktu itu menulis ya kalau nggak salah ya, soal bagaimana polisi ini bergerak untuk memenangkan Lutfi di Jawa Tengah. Ya waktu itu ada reportase kita ke Lasem ya. Waktu itu jadi markasnya Lutfi ya. Markasnya Lutfi dan kita menemukan ada mobil polisi gitu tulisannya yang keluar masuk ya. Dari Polda Jawa Tengah gitu yang Media keluar Center masuk. Ahmad Lutfi dari Polda Jawa Tengah. Betul gitu. Dan platnya juga polisi ya kalau nggak salah ya. Iya. Memang indikasinya sudah clear. Jadi indikasinya kan sudah sangat kuat bahwa polisi memang waktu itu berperan untuk memenangkan Lutfi, mengkampanyekan Lutfi, dan sekarang ini berulang lagi. Betul lagi. Ya, jadi seperti apa sih? Coba dibocorin. Mungkin ini analisis dari tim hukumnya PDIP dan beberapa elit PDIP ya. Dari berbagai kasus yang mereka temukan, mereka yakin bahwa pola-pola pilpres ini mirip dipakai di pilkada ini. Yaitu kalau di pilpres itu kan ada tekanan terhadap kepala desa. Nah, sekarang gimana? Sekarang terjadi lagi tekanan kepala desa. Gimana ceritanya? Nah, gue juga waktu di Jawa Tengah itu ketemu 4 kepala desa dari daerah yang berbeda ya. Nah, itu mereka cerita, mereka juga dipanggil. Ini jauh-jauh sebelum di Juli sama Agustus prosesnya. Jadi ini sudah lama ya persiapan untuk untuk penggalangan pemenangan Lutfi. Jadi mereka dipanggil, dapat surat. Pemeriksaan adalah klarifikasi, bahasanya klarifikasi begitu, klarifikasi anggaran segala macam. Nah di sana ditanya-tanya tuh APBDes ini untuk apa segala macam. Nah ini ya jadi anggaran dana desa itu ya dana yang desa, lagi dipersoalkan. Dana desa dan bantuan keuangan pemerintah provinsi yang baru itu. Nah ada satu kepala desa cerita setelah dia intinya rapih lah klaimnya dia adalah pembukanya rapih segala macam, tapi belakangan dia dipanggil lagi yang kedua. Yang kedua ini lebih unik. Dia diminta oleh polisi itu untuk menyerahkan atau klarifikasi APBDes di 2020 sampai 2023. Jadi 3 tahun langsung tuh, Bram. Tuh. Dia cerita, "Mas, aku ini ngeprint banyak banget tuh pembukuan atau itulah ya kertas-kertas sampai dibawa satu losbak," dia bilang gitu, dibawa ke kantor polisi. Jadi banyak ditanya-tanya segala macam. Yang intinya adalah ada pesan untuk kenapa tidak mendukung Lutfi. Dia kepala desa ini mengaku diminta oleh polisi untuk